yang mestinya tinggal 3 hari mati karena dia silaturahim, maka kemudian oleh Allah ditambah 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam ngaji dan ngopi bareng Nine Stars featuring guru kita Kiai Muhammad Baudin. Ya, kebetulan dia sudah ada di sebelah kanan saya, sudah hadir. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan duduk-duduk di sini untuk ngopi sambil ngaji sambil ngopi. Ngopi sudah tadi, sekarang kita tinggal ngaji. Dan pada malam ini kita akan membahas tema tentang silaturahim. Sahabat sekalian, mungkin bisa menyimak sampai selesai tentang nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Muhammad Baudin apa itu silaturahim, apa itu makna silaturahim, dan ada filosofi tertentu atau tidak, intisarinya apa sebenarnya silaturahim ini. Mungkin selama ini yang kita tahu yang namanya silaturahim ini kan ya mengunjungi keluarga, bertemu, terus ada juga istilah memutus tali silaturahmi, juga ada istilah seperti itu. Ini yang dimaksud ini apa? Atau hanya sudah lama tidak bertemu keluarga ini dinamakan putus silaturahim atau apa? Nanti sahabat sekalian bisa tahu yang akan dijelaskan oleh guru kita. Mungkin langsung saja ke beliau, panjenengan pun Gus Baha. Monggo Gus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Sahabat-sahabat Nine Star yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngopi dan ngaji bareng bersama Nine Star. Malam ini kita akan diskusi tentang silaturahim. Silaturahim sudah sangat populer di masyarakat kita. Ada sebagian yang salah dalam memaknai dan sebagian sudah benar dalam memaknai silaturahim itu sendiri. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal sebelum pada pokok tentang silaturahim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, qala arada a'rabiyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi zimami naqatihi aw khitamihi aw khitamiha. Kemudian Arabi ini mengambil tali kendali onta Rasulullah. Kemudian dia berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa-apa yang menjadikan dekat ke surga, apa-apa yang menjadikan aku dekat ke surga, dan apa-apa yang menjadikan aku jauh dari neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tusilar rahmi. Nabi menjawab, beribadalah engkau pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan yang terakhir adalah dan sambunglah persaudaraan atau silaturahmi. Maka silaturahmi ini merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang dekat ke surga, sebagaimana apa yang diminta oleh Arabi ini. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau faqala an-nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam la yujalisuni man amsa qati ar-rahmi liyuqima anna falam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqati. Famakatha ghairu ba'idin.
Summa ja'a faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka lam yakun ahadun minal halaqah ghairaka. Qala ya Nabi Allah ila akhirih. Rasulullah bersabda, janganlah duduk di dekatku orang yang tadi sore memutus persaudaraan. Hendaknya berdiri dan pergi. Artinya ketika ada orang yang melakukan memutus persaudaraan, diminta oleh Rasulullah agar pergi dari halaqah atau majelis ilminya Rasulullah. Maka tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali seorang laki-laki yang agak jauh di belakang halaqah. Dia pun berdiri di sana, kemudian datang mendekati Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bertanya, malaka lam yakun ahadun minal halaqah ghairaka, apa yang terjadi padamu? Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali engkau. Qala, dia laki-laki ini menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya mendengar tentang apa yang engkau sabdakan. Fa'ata itu kholatan li, maka kemudian suatu saat aku datang ke bibiku, karena tusorimni aitu kotikni, dan bibiku ini memutus persaudaraan kepadaku, memutus silaturahim kepadaku. Fakolat ma ja'a bika ma hadza da'buka. Kesimpulan dari perkataan bibinya laki-laki ini, kalau menggunakan bahasa kita, ada apa engkau datang kepadaku? Maka kemudian aku menceritakan apa yang engkau fatwakan, apa yang engkau katakan tentang manfaat dan bahaya memutus silaturahim, bermanfaat silaturahim dan bahaya memutus silaturahim atau memutus persaudaraan. Lalu bibiku meminta maaf kepadaku dan beristighfar dan aku pun mengampuninya atau memaafkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta. Kemudian setelah laki-laki ini bercerita demikian, maka kemudian Rasulullah berkata, kamu telah berbuat baik. Artinya si laki-laki ini bercerita bahwa dia punya seorang bibi, di mana bibinya ini memutus persaudaraan dengannya. Ketika ia datang ke bibinya dengan sinis mengatakan, ada apa kamu kesini? Lalu si laki-laki ini bercerita tentang manfaat silaturahim dan bahaya memutus persaudaraan. Setelah dia bercerita itu, maka kemudian bibinya minta maaf kepadanya. Nah, laki-laki ini pun memaafkan. Apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini, Rasulullah kemudian memberikan komentar, ahsanta, kamu telah berbuat baik. Ijlis. Kemudian laki-laki ini diperintah duduk oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ala inna rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'ar rahmi. Ingatlah, sesungguhnya rahmat Allah ini tidak akan turun pada seorang kaum, pada kaum di mana salah satu di antara kaum itu ada orang yang memutus persaudaraan. Jadi memutus persaudaraan ini bisa mencegah turunnya rahmat dari Allah. Dari cerita ini kemudian Al-Imam Abdul Lais As-Samarqandi berkata bahwa hadis ini merupakan dalilun anna qat ar-rahmi dzambun azim, menunjukkan bahwa sesungguhnya memutus persaudaraan ini merupakan dosa besar. Alasan beliau li'annahu yamna'ur rahmata anhu wa amman kana jalisuhu.
karena dia mencegah turunnya rahmat baginya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Fal wajibu 'alal muslim ayatuba min qat'ir rahmi. Maka bagi orang muslim wajib bertobat ketika telah melakukan pemutusan persaudaraan. Wa yastaghfirullah ta'ala, dan mohon ampunan kepada Allah. Wa yasila rahimahu, dan kemudian menyambung persaudaraan dengan saudaranya. Di anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Nabi bayana fi hadal hadis awal, fi hadil khobaril awal, anna silaturahmi tuqarribu al-abda min rahmatihi wa tubaiduhu minan nar. Karena sungguhnya Nabi telah menjelaskan dalam hadis yang pertama tadi bahwa silaturahim itu mendekatkan seorang hamba dari rahmat Allah, yaitu berupa surga, dan menjauhkan seorang hamba dari api neraka. Warwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol ma min hasanatin ajalu sawaban min silaturahmi wa ma min dzambin ajdaru ayyatillahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yutakhiru fil akhirati minal baghi wa qat'ir rahmi. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada kebaikan yang pahalanya itu dipercepat oleh Allah di dunia ini dibanding silaturahim, dan tidak ada dosa yang dipercepat oleh Allah siksanya di dunia ini dibanding orang yang berbuat lacut atau orang yang melampaui batas-batas larangan dan orang yang memutus persaudaraan. Jadi manfaat atau pahala silaturahim ini kadang dipercepat oleh Allah, atau sebuah amal yang terkadang pahalanya ini langsung diberikan oleh Allah ketika masih di dunia. Begitu juga dengan orang yang memutus silaturahim, yang memutus persaudaraan juga terkadang dipercepat siksanya di dunia. Berikutnya, Haddasana al-Hajjaj ibnu Irtah an Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi qala ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang laki-laki swan ke Nabi. Faqala innali arhaman aslu yaqta'uni wa a'fu wa yadlimuni wa ahsanu wa ahsinu wa yusi'uni afa akafi ahum. Qala la. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya aku mempunyai saudara. Aku menyambung persaudaraan dengan mereka. Tapi saudara-saudaraku atau mereka memutus persaudaraan denganku. Aku selalu pemaaf kepada mereka, tapi mereka selalu mendolimiku. Aku selalu berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat jelek kepadaku. Apakah aku boleh membalasnya? Jawab Rasulullah, la, jangan. Idza tastarikuna jami'an walakin khud bil fadli. Jangan ketika kamu membalasnya, maka kamu sama halnya dengan mereka, atau bersekutu, artinya sama nggak ada bedanya dengan saudara-saudara. Tetapi ambillah yang utama, yaitu dengan tetap menjalin hubungan baik atau tetap bersilaturahim dengan mereka. Fa innahu la yuzala ma'aka zahira minallah ma kunta ala dzalika. Karena sesungguhnya malaikat Allah yang ditugasi oleh Allah untuk menolongnya tidak akan
tinggal diam. Artinya dia akan akan selalu mendapat pertolongan Allah lewat para malaikat-malaikat Allah yang ditugasi untuk menolong orang yang senang menyambung persaudaraan. Wa yuqalu salah satu min akhlaqi ahli jannah. Nah, dikatakan ada 3 hal yang itu menjadi ciri akhlaknya ahli surga. La tujadu illa fil karim. Dan itu tidak, 3 hal ini tidak ditemukan kecuali dari orang-orang yang mulia. Yang pertama al-ihsanu ilal musyrik. Itu selalu berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk. Yang kedua wal afu amman dzalamahu. Selalu memaafkan terhadap orang-orang yang berbuat zalim atau aniaya. Yang ketiga wal badlu liman haramahu. Dan selalu memberi terhadap orang-orang yang pelit terhadapnya. Nah, ini 3 ciri di antara 3 ciri ahli surga, yaitu selalu berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk, selalu memaafkan kepada orang yang berbuat zalim, dan memberi terhadap orang yang kikir atau pelit terhadapnya. Berikutnya haddasana mana? Qala haddasana Abul Qasim, qala haddasana Farisun, qala haddasana Muhammadun, qala haddasana Asramu bin Husibin an Abi Sinan anid Dohki anid Dohaki ibni Muzahim fi tafsiri hadhil ayat yamhullahu mayasha wa yusbit. Ya, Imam Dohak memberi penjelasan atau mentafsiri ayat Al-Quran yang berbunyi yamhullahu mayasha wa yusbit. Allah akan menghapus apa yang dikehendaki dan Allah akan menetapkan apa yang dikehendaki. Qala innar rajula atau langsung saya artikan saja. Jadi Imam Dohak mentafsiri ayat yamhullahu mayasha wa yusbit. Allah akan menghapus atau melebur apa yang Allah kehendaki dan Allah akan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Nah, beliau berkata ada seorang laki-laki yang melakukan silaturahim. Waqad baqiya, dan sebenarnya dia ini umurnya hanya 3 hari. 3 hari kemudian dia mati. Tapi kemudian dia melakukan silaturahim. Maka Allah menambah umur laki-laki ini menjadi 30 tahun. Yang mestinya tinggal 3 hari mati karena dia silaturahim, maka kemudian oleh Allah ditambah 30 tahun. Kemudian sebaliknya ada seorang laki-laki yang memutus silaturahim. Dan sebenarnya ia umurnya masih 30 tahun. Karena dia melakukan memutus silaturahim, maka umur yang mestinya 30 tahun ini dihapus oleh Allah menjadi hanya 3 hari. Nah, ini Imam Dohak memberikan penjelasan dari ayat tadi bahwa Allah ini akan menghapus apa-apa yang Allah kehendaki dan akan menetapkan yang Allah kehendaki. Artinya orang yang pertama, orang yang silaturahim, ini kan mestinya 3 hari mati, 3 hari kemudian, hanya 3 hari. Tapi oleh Allah catatan yang ada di Lauh Mahfud yang mestinya tinggal 3 hari mati ini dihapus oleh Allah, diganti dengan 30 tahun. Begitu juga dengan orang yang memutus silaturahim yang dalam catatannya mestinya
dia akan hidup 30 tahun lagi, oleh Allah dihapus. Karena Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Ini penjelasan dari maka kemudian bahwa di antara manfaat silaturahim itu adalah menambah umur. Nah, ini sesuai dengan ayat tadi. Jadi Allah mempunyai wewenang untuk menghapus apa yang sudah ada dalam catatan. Berikutnya, waruya saubanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yardu al-qadara illa du'a. Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa merubah qadar atau takdir kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri ilal birri, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Wa inna rajula liyuhrama ar-rizqa bidzambi yusibuhu, dan sesungguhnya seorang laki-laki ini rezekinya akan terhalangi disebabkan oleh ia melakukan dosa. Artinya dosa ini bisa menghalangi rezeki yang mestinya menjadi haknya, karena dia berbuat dosa sehingga rezekinya terhalangi tidak sampai kepadanya. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala qad ikhtalafu fi ziyadatil umri. Para ulama berbeda pendapat menjelaskan tentang bertambahnya umur. Jadi ketika orang melakukan silaturahim, di antara faedahnya adalah ziyadatul umri, atau menambah umur atau menjadikan panjang umur. Faqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al-khobaru ala dhuhirihi anna man wasala rahimahu yuzadu fi umrihi. Sebagian ulama memaknai sesuai dengan dohirnya hadis, yaitu seseorang yang menyambung persaudaraan maka umurnya akan bertambah panjang. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian ulama mengatakan la yuzadu fil ajal, di ajal atau waktu kematian ini tidak bisa bertambah ketika ajal itu sudah ditentukan. Di Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal ini ketika sudah datang maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa diajukan. Walakin makna ziyadatul umri, maka sebagian ulama yang mengatakan ini memaknai dawuh Rasulullah bahwa silaturahim ini bisa menambah umur ialah ayat tuba thawabahu ba'da mautihi, bahwa makna panjang umur yang dikehendaki adalah dia akan dicatat pahalanya setelah ia meninggal. Jadi setelah ia mati pun pahalanya akan terus mengalir. Wa idza kataba lahu thawabu ba'da mauti fa ka'annahu yazidu fi umri. Maka ketika pahalanya tetap menjadi amal sebagai balasan amalnya pada dia sudah mati, maka seakan-akan umurnya ini bertambah panjang. Walaupun mati tapi dia tetap mendapatkan pahala dari silaturahim tersebut. Nah, ini makna silaturahim menambah menambah umur panjang. Nah, itu diantara makna silaturahim. Mungkin ini Gus, mungkin saya perlu menanyakan untuk lebih jelasnya mungkin tentang memutus silaturahmi ini, misalnya apa saja ya? Atau tentang apa hanya sekedar tidak bertemu itu silaturahmi putus gitu, atau atau ada yang lain lagi pengertiannya itu yang lebih dalam lagi tentang itu mungkin. Jadi yang dimaksud
memutus silaturahim. Ar-rahmi atau rahmi itu kan artinya saudara. Saudara itu kan secara hakiki tidak bisa putus. Tapi kemudian ada kata-kata memutus persaudaraan. Ya. Misalkan ada 2 orang kakak beradik. Apakah bisa status adik atau status kakak ini dihilangkan? Kan jelas tidak bisa. Lalu makna putus persaudaraannya itu seperti apa? Maka yang dimaksud putus persaudaraannya adalah putus saling memberi manfaat, putus saling memberi kasih sayang, saling menolong. Yang putus. Kalau saudara secara hakiki ya tidak bisa putus. Wong sudah mati saja. Ini kuburan kakeknya, ini anaknya dong, sudah mati saja masih tetap ini ya, tetap kakek dan cucunya nggak bisa diputus ya. nggak bisa diputus kalau saudara itu. Yang dimaksud putus saudaranya adalah hubungan saling memberi manfaat atau hubungan saling menyayangi, menolong, itulah yang putus. Sehingga yang dimaksud menyambung silaturahim yaitu tidak hanya sekedar datang kemudian bertemu ya. Malah ngerepotin jaluk kopi, jaluk rokok, ini malah brekele namanya ya. Brekele beban malah. Itu yang garing. Yang dimaksud menyambung silaturahim itu ya saling memberi manfaat. Yang tadinya tidak mau menolong jadi mau menolong, yang tadinya tidak mau memberi, yang tadinya kasar menjadi lemah lembut. Nah ini yang dimaksud silaturahim. Jadi makna sebenarnya yang biasa sering disebutkan oleh orang-orang itu ya memutus silaturahmi itu ya seperti itu tadi ya, saat sudah tidak lagi saling bahu membahu, saling tolong menolong, sudah tidak saling memberi manfaat ya, bukan hanya sekedar nggak ketemu gitu, bukan ya Gus ya. Bukan. Ataupun kalau menyambung silaturahim ya itu ya sebaliknya, itu berarti saling saling bahu membahu, tolong menolong, saling memberi manfaat ya, bukan hanya sekedar itu ya. Oh iya, sudah paham. Nah ini lebih jelasnya Imam Abu Las As-Samarqandi berkata, ketika seorang laki-laki ini kerabatnya dekat, tidak jauh darinya, maka dia wajib menyambung silaturahim tadi, menyambung persaudaraan. Nah, dengan cara apa? Bil hadiyah wa biziarah, dengan memberi hadiah, dengan berziarah atau mendatangi. Fa'ilam yakdir ala silatil bilmal, apabila dia tidak mampu menyambung persaudaraan ini dengan menggunakan harta, dengan memberi hadiah dan lain sebagainya, maka fayasilhum, maka sambunglah persaudaraan itu dengan atau biziarah wal i'anah fi a'malihim in ihtaju. Itu dengan mendatangi dan menolong, memberikan pertolongan dalam pekerjaannya apabila membutuhkan. Ini cara silaturahim. Yang penting memberikan manfaat ya. Yang penting memberikan manfaat. Berarti termasuk misalnya memberikan wawasan, ilmu dan sebagainya termasuk ya. Pokoknya memberikan manfaat lah ya. Itu apabila orangnya dekat dengan kita ya, datang membawa hadiah, memberi hadiah, pokoknya memberi oleh-oleh lah. Kemudian apabila tidak mampu seperti itu ya datang membantu pekerjaannya apabila membutuhkan. Nah ini yang semampunya lah ya, cara silaturahim. Kemudian apabila saudara ini kita jauh, maka dengan cara bil kitabah ilaihim. Kalau konteks sekarang ya dengan WA-an lah, dengan SMS, dengan chatting dan seterusnya. Kalau mampu dengan menggunakan WA dengan cara transfer atau kirim paket dan lain sebagainya. Kalau di konteks zaman sekarang, kalau zaman dulu ya surat ya nggak bisa. Malah nggak bisa ya. Surat juga belum ada pos. Ini apabila jauh. Tapi ketika saudara kita jauh ini dan kita mampu melakukan perjalanan ke sana, itu lebih afdol, lebih utama dibanding hanya sekedar lewat WA kemudian kirim lewat paket misalkan, atau kirim uang lewat transfer. Kalau kita mampu ke sana itu lebih mampu berkunjung, itu lebih baik, lebih afdol. Misalnya saudaranya ada di luar negeri terus mampu datang ya lebih baik datang, itu ya lebih afdol itu ya. Itu lebih afdol. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, bahwa
wa'lam bi anna fi silaturahmi asrohi solen mahmudatin, bahwa sesungguhnya di dalam silaturahim atau silaturahmi ini ada 10 hal yang terpuji. Awaluha an-nafya ridullahi ta'ala li'annahu amara bisilaturahmi. Yang pertama, di dalam silaturahim itu ada ridho Allah, karena Allah memerintahkan untuk silaturahim. Bahasanya yang kedua itu idkhalus surur alaihim. Yang ketiga adalah idkhalus surur alaihim, membahagiakan mereka. Wa qad ruya fil khabari afdhalul a'mal idkhalus surur alal mu'min. Karena benar-benar telah diriwayatkan di sebuah hadis bahwa sungguhnya utama-utamanya amal adalah membahagiakan terhadap orang mukmin yang lain. Karena orang yang diberi hadiah, didatangi pasti akan merasa bahagia. Asalisu an-nafya farohal malaikatu li'annahum yafrahuna bisilaturahim. Yang ketiga, di dalam silaturahim ini akan menjadikan para malaikat bahagia, karena malaikat ini sangat bahagia atau sangat senang silaturahim. Warabiu an-nafya atau husnas sana minal muslimin alaih. Yang keempat, di dalam silaturahim ini akan seorang akan mendapat pujian dari orang-orang lain, dari pujian baik dari orang lain. Wal khamisu an-nafya idkhalul ghammi ala iblis alaihi laknatu. Bahwa sungguhnya di dalam silaturahim ini akan menjadikan iblis ini prihatin, akan mengalami kesusahan, karena iblis ini diantara kehendaknya adalah memutus persaudaraan di antara manusia. Ketika orang melakukan silaturahim, maka iblis ini akan nelangsai, bahasa Indonesia akan merasa nelangsa. Yang keenam, ziyadatun fil umri, akan menambah umur atau memperpanjang umur seperti tadi ya. Ada sebagian ulama memaknai ya memang umurnya menjadi panjang, yang tadinya hanya 3 hari kemudian dijadikan oleh Allah 30 tahun karena senang silaturahim ini, dan itu tidak bertentangan karena ada ayat yamhullahu mayasa wa yusbit. Allah ini bisa menghapus sesuatu yang Allah kehendaki dan menetapkan sesuatu yang Allah kehendaki. Berikutnya yang ke berapa tadi? Yang keenam, yang ketujuh, barakatun fil rizki, menjadikan rezeki ini berkah. Ketika silaturahim menjadikan berkahnya rezeki. Wasam ini yang kedelapan, surul ambat li'anal aba wal ajdad yasiruna bisilaturahmi wal qarabah, akan menjadikan membahagiakan para mayit. Surul ambat li'anal aba wal ajdad, karena orang-orang dulu ayah-ayah, para mbah, para kakek atau orang-orang yang telah mendahului ini senang dengan silaturahim, senang dengan kekerabatan. Jadi menjadikan leluhurnya yang sudah meninggal dunia menjadi senang di alam sana. Wa tasi'u ziyadatun fil mawaddati. Yang kesembilan, menambah saling menyayangi. Li'annahu idza waqa'a sababun nasrul bil husni yajtami'una ilaihi wa yu'inuhu ala dzalik. Fa yanqulu lahu fi ziyadati wa yakunu lahu ziyadatun fil mawaddah. Jadi silaturahim ini menambah mawaddah, saling mengasihi. Karena ketika kumpul ini menjadi, ketika ada sesuatu yang menyenangkan, maka yang lain juga akan ikut senang. Ketika ada sesuatu yang susah, maka yang satunya akan menghibur, sehingga dengan silaturahim ini akan menambah rasa kasih sayang.
Nah, kemudian yang terakhir yang ke-10 ziyadatul ajri ba'da mauti, akan menambah pahala ketika ia setelah meninggal dunia. Nah, ini beberapa manfaat daripada silaturahim. Mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan tentang silaturahim. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, itu dia penjelasan guru kita, Yai Muhammad Baudin, tentang silaturahim. Jadi sahabat sekalian, kita dapat mengambil beberapa poin-poin penting tadi ya, tentang makna silaturahim, manfaat silaturahim, terus kemudian makna sebenarnya silaturahim, memutus tali silaturahim itu sebenarnya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan semua oleh guru kita, Yai Muhammad Baudin. Bagi teman-teman yang pengen tahu secara lengkapnya, bisa ditonton video dari awal sampai selesai. Kemudian kajian-kajian lain kita sebelumnya kemarin ada macam-macam, ada tentang hibah, ada tentang doa, bisa di scroll ke bawah, video-video di bawah bisa sahabat sekalian simak kajian-kajiannya, dan scroll-scroll di bawah sudah banyak kajian-kajian yang sudah dibahas di sini, dan kita coba lagi di kajian berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk sahabat sekalian, bagi kalian yang suka dengan kajian-kajian kita, bisa tekan tombol subscribe ya, yang merah. Kalau tidak suka, tetap tekan tombol subscribe ya. Suka nggak suka, sahabat sekalian harus nonton. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.